Sahabat RPK, sesaat lagi akan hadir program Sahabat Umat, persembahan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta bekerja sama dengan RPK FM. Kiranya sajian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti. Salam, selamat malam sahabat RPK yang semakin sehat dan semakin cerdas. Salam jumpa dalam program Sahabat Umat, program hasil kerjasama PGI Wilayah DKI Jakarta dengan RPK FM. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Pendeta Edi Sulopo dari Gereja Kristen Muria Indonesia Jemaat Damai Sejahtera Jakarta. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu, senantiasa menaikkan puji dan syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa memberkati hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Pada malam hari ini kami ingin belajar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus membimbing kami, memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat RPK, mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara-saudara RPK yang kekasih, setiap kali kita diperhadapkan dengan masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, kita bisa menghadapinya. Tetapi yang kedua, bisa saja kita lari dari persoalan itu. Namun Bapak Ibu Saudara, yang diharapkan oleh setiap kita, kita seharusnya kuat di dalam menghadapi masalah kita. Maka pada malam hari ini saya memberikan tema rahasia kekuatan kita. Rahasia kekuatan kita. Firman Tuhan disampaikan kepada Nabi Yesaya. Dan ini juga disampaikan kepada umatnya pada waktu itu. Yaitu ketika Yesaya hidup dalam masa pemerintahan Ahaz, Raja Yehuda. Ketika itu, saudara-saudara, Ahaz adalah seorang raja yang tidak taat kepada Tuhan. Dan akibatnya Tuhan mengizinkan Asyur menjajah mereka. Saat kondisi yang terpuruk ini, saudara-saudara, maka Yehuda berusaha minta pertolongan kepada bangsa yang dianggap kuat, yaitu Mesir. Tetapi Tuhan berfirman bahwa bukan Mesir yang bisa memberikan pertolongan dan melepaskan mereka, tetapi Tuhan. Hanya ada hal yang harus dilakukan oleh umatnya pada waktu itu, yaitu
Apa saudara-saudara? Di ayat yang ke-15 ini dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Yang harus dilakukan oleh umat Tuhan dalam menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh umat Allah pada waktu itu adalah yaitu bertobat dan tinggal diam. Artinya saudara-saudara, Yehuda, baik itu rakyat maupun pemimpinnya, seluruh umat waktu itu harus bertobat dan kembali kepada Allah. Mereka harus meninggalkan segala hal yang selama ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Keterpurukan yang terjadi di antara mereka adalah oleh karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Sekarang mereka harus kembali kepada Tuhan. Mereka harus bertobat kepada Tuhan. Karena kalau mereka bertobat, maka Tuhan pernah berjanji kepada Raja Salomo di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai 15 dikatakan demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudara-saudara, ingat, Tuhan pernah berjanji kepada Salomo, kalau mereka atau umat Allah mengalami kesulitan dan keterpurukan, lalu mereka bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka firman Tuhan jelas, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin mengalami kekuatan, rahasianya adalah kita harus bertobat dan tinggal diam, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meskipun persoalan tidak selalu disebabkan karena dosa, tetapi akibat dari dosa adalah kesulitan yang kita akan hadapi. Oleh sebab itu, saudara, Yesaya pernah berkata bahwa bukan karena kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan karena kurang peka telinga Tuhan untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu saudara-saudara, penting untuk duduk diam, tinggal diam dan bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan disitulah letak kekuatan kita. Saudara-saudara, rahasia kekuatan kita yang kedua adalah tinggal tenang dan percaya. Disitulah letak kekuatanmu. Demikian yang disampaikan dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 tadi. Dikatakan di sana, saya akan bacakan di ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi yang kedua, kalau kita ingin tetap mengalami kekuatan, kita mesti tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Tinggal tenang dan percaya pada pertolongan Tuhan. Tinggal tenang dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak atas kita. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita tetap bersikap tenang meskipun ada persoalan hidup,
ada masalah yang sedang ada di hadapan kita. Terkadang masalah membuat kita tidak bisa berpikir dengan benar. Terkadang masalah membuat kita tidak bisa berpikir dengan tenang, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil pun cenderung salah. Maka firman Tuhan betul saudara-saudara mengajarkan kepada kita supaya kita tetap tinggal tenang dan percaya. Dengan sikap tenang, disitulah letak kekuatan kita. Kenapa saudara? Karena di saat kita tenang, maka kita bisa menguasai hati dan pikiran kita. Dengan sikap tenang kita bisa memikirkan sesuatu dengan bijak, mempertimbangkan segala sesuatu, mencari solusi yang terbaik untuk setiap persoalan. Dan dengan sikap tenang, kita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Di saat tenang, kita juga tidak emosi dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, keputusan kita akan cenderung benar dan mengarah sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu saudara-saudara, kenapa kita harus bersikap tenang? Karena di saat kita tenang, kita bisa berdoa. Demikian yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di saat kita tenang, maka kita bisa berdoa. Kita bisa menyampaikan apa yang menjadi pergumulan dan persoalan kita. Kita bahkan bisa minta pertolongan dari Tuhan. Dengan demikian saudara, maka kita bisa kuat menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Saudara dan saya saat ini sekali lagi bahwa kita juga diperhadapkan dengan masa-masa yang tidak mudah. Bangsa Indonesia dan bahkan seluruh dunia, bukan hanya orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi orang percaya juga terdampak dengan adanya COVID-19. Tetapi saudara-saudara, kita punya kekuatan di dalam diri kita, yaitu Allah kita, yang adalah kekuatan. Maka Tuhan ingin supaya kita tetap tenang di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini. Karena di saat kita tenang, kita bisa mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 17 ayat 7-8, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi untuk itu saudara-saudara, mari tetap tinggal tenang seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan tetap percaya kepada Allah, maka disitulah letak kekuatanmu. Tetapi jikalau kita tidak melakukan ini, maka kita justru akan lemah. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, di situasi apapun, kita rindu supaya kita menghadapi masalah-masalah yang ada di depan kita. Kita tidak lari karena persoalan akan terus ada dan akan terus ada. Tetapi kita akan maju. Dan kekuatan kita hanya ketika kita mau tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, maka kita bisa menghadapi persoalan yang ini. Dan kita akan juga bisa menghadapi persoalan yang selanjutnya dan seterusnya. Sampai Tuhan menjadikan kita berkat bagi orang lain. Bahkan melalui kita, orang-orang di sekitar kita bisa dikuatkan, bisa diangkat, diberi semangat untuk kuat menghadapi persoalan-persoalan hidup. Dan disitulah juga maka kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang kekasih, sahabat RPK, dimanapun saudara berada, mari, jikalau ada persoalan yang engkau hadapi saat ini, kita duduk diam, bertobat, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi yang kedua, kita tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas, disitulah letak kekuatanmu. Engkau akan kuat, saya akan kuat, saudara-saudara kita semua akan kuat ketika kita tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari
kita yakini firman Tuhan ini dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain boleh juga menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang sulit saat ini Tuhan, tidak mudah untuk kami hadapi. Tetapi firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami tinggal diam dan bertobat, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau akan menyelamatkan kami. Tapi juga Tuhan mau supaya kami tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, karena disitulah letak kekuatan kami. Untuk itu ya Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dengan demikian, maka kami boleh kuat untuk menghadapi masalah hidup kami. Dan dengan begitu juga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian tadi program Sahabat Umat, sebuah program persembahan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Wilayah DKI Jakarta bekerja sama dengan Radio Pelita Kasih. Semoga program ini memberkati kita semua.